tetapi kalau kita lihat dari bagian upper face, ya, wajah ke atas, dari sebatas hidung ke atas ini, terlihat sekali bahwa nyaris tanpa ekspresi, tetapi begitu kita gabungkan dengan suara, jadi aspek nonverbal lainnya yang kita gabungkan selain untuk wajahnya aja, itu adalah suaranya Pak Jenderal ini gitu ya. Yang kita lihat bahwa suaranya itu menandakan bahwa dia tegang sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang permintaan maaf, ini permintaan maaf yang sudah tanda petik dirancang dengan baik karena memang bukan langsung dia bicara secara apa ya istilahnya tiba-tiba gitu ya dari hatinya. Karena nada-nada kemudian cara dia mengucapkan itu sangat tertata dan cukup lugas seperti bisa jadi kalau memang Irjen Sambo ini memang orangnya lugas, tegas seperti itu. Tapi yang dibicarakan di sini adalah sebuah peristiwa yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang dan seseorang ini bukan orang jauh. Orang ini adalah orang yang sangat dekat dan bisa jadi buat keluarganya mereka sudah selama ini mungkin dianggap anak bahkan seperti itu. Nah, menariknya apa? Jadi gini, kalau yang namanya permintaan maaf atau bela sungkawa itu kan nggak bisa dipaksa. Orang itu orang ketika benar-benar sedih, ketika benar-benar minta maaf itu beda intonasinya, walaupun biasanya galak, tegas, lugas gitu, itu beda, udah beda sekali kalau kita bicara kondisi psikologis manusia. Ya, nah plus di akhir kalimat yang ditampilkan ada istilahnya bagian bahasa yang menyebutkan bahwa seperti kata tanda petik kayak kata tapi terlepas gitu ya dari peristiwa atau perbuatan yang dilakukan dia, istilah gitu. Nah, menariknya apa dari model komunikasi ini? Model komunikasi verbal dan nonverbal yang ditampilkan oleh Irjen Sambo ini membuat masyarakat umum jadi bertanya-tanya, ini negara hukum bukan ya? Kalau seorang abdi negara, penegak hukum, boleh memberikan sebuah narasi seperti itu, artinya apa? Artinya dia tanda petik secara formal, gitu ya, secara formal, sekali lagi formal ya, bukan emosional, bukan dalam hati gitu, dari hati gitu, meminta maaf dan menyatakan bela sungkawa kepada institusi, gitu ya, kepada keluarga, tetapi ini benar-benar hanya disampaikan dalam acuan memang karena dia harus melakukan seperti itu supaya masyarakat tidak lagi gundah gulana istilahnya gitu. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kalau gitu apakah benar-benar menyesal untuk terjadinya kematian dari J ini gitu ya, Brigadir J ini? Jawabannya bisa jadi tidak. Yang membuat khawatir berikutnya yang dari istilah ini adalah loh, kalau di antara mereka sendiri, di antara teman-teman kepolisian sendiri aja bisa seperti itu, gimana dengan masyarakat sipil? Gimana juga bahwa kemudian hukum ini diletakkan di mana, sedangkan abdi penegak hukumnya aja tidak menaati hukum untuk kesalahan yang dilakukan dia. Kira-kira seperti itu.